Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam merupakan agama sempurna yang memiliki aturan kehidupan, dan salah satunya mengenai pernikahan. Pernikahan dalam Islam termasuk hal yang penting dalam kehidupan, karena melalui pernikahan tersebut, maka akan terlahir generasi pemimpin umat penerus risalah Islam. Syariat Islam mengatur bahwa seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-muslim, pria musyrik, maupun ahli kitab. Sedangkan bagi seorang pria muslim, masih diperbolehkan untuk menikah dengan wanita non-muslim maupun dari kalangan ahli kitab, asalkan dia bukan wanita yang musyrik atau penyembah berhala. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik. Melalui ayat ini, Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas orang-orang mukmin menikah dengan wanita-wanita yang musyrik dari kalangan penyembah berhala. Teman-temanku seiman sekalian rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami' yang terkenal dengan sebutan Kitab Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Di dalamnya terdapat sebuah kisah dari salah satu sahabat Rasulullah SAW yang hendak menikahi wanita musyrik yang sangat ia cintai, dan akhirnya kisahnya menjadi asbabun nuzul atau penyebab dari turunnya surah An-Nur ayat ketiga. Begini kisahnya. Dulu sebelum Islam datang, ada seorang pemuda bernama Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Dia mempunyai seorang kekasih, yang mana kekasihnya ini bukanlah perempuan rumahan biasa, tetapi kekasihnya ini adalah seorang wanita nakal yang bernama Anak. Mereka selalu terlihat bersama-sama, entah itu di pesta maupun di pasar. Padahal mereka belum menikah, mereka hanya sepasang kekasih. Tetapi mereka menjalani hidup hubungan bersama-sama, menghabiskan malam bersama-sama, menghabiskan minuman bersama-sama, menghabiskan waktu mereka bersama-sama, dan sebagainya. Beberapa tahun kemudian Islam pun datang, lalu Marsad menerima Islam, sedangkan Anak masih dalam keadaan musyrik. Singkat cerita, ketika peristiwa hijrahnya para muslim dari Mekah ke Madinah, yang mana Marsad ikut serta berhijrah ke Madinah, dan dia pun mengorbankan hubungannya dengan Anak. Dia mengorbankan hubungannya itu karena Allah, dan dia berhijrah bersama Rasulullah hingga tiba di Madinah bersama para sahabat lainnya. Karena ikatan cinta yang kuat di antara mereka, sangat sulit bagi Marsad untuk melupakan Anak. Setibanya Marsad dan para sahabat di Madinah, terdengar kabar tentang kaum mukminin yang menjadi tawanan kaum Quraisy. Mereka tertangkap saat mereka hendak meninggalkan Mekah, menyusul rombongan Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke Madinah. Mereka kemudian ditangkap oleh orang-orang Quraisy, lalu mereka dipenjarakan dan disiksa oleh orang-orang Quraisy tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW memilih dari beberapa sahabat yang kuat, yang tangguh, untuk kemudian dikirimkan kembali ke Mekah dan membebaskan tawanan kaum mukminin. Marsad yang merupakan seorang pria yang kuat, pria yang tangguh, kemudian dia dipilih Rasulullah untuk melakukan misi pembebasan para mukminin yang menjadi tawanan. Lalu Marsad dan para sahabat yang dipilih oleh Rasulullah berangkat menuju Mekah. Dan sesampainya mereka di Mekah, mereka menunggu hingga malam tiba dan menyusup untuk membebaskan para mukminin yang menjadi tawanan. Ketika malam tiba, Marsad mulai mengendap-endap di balik tembok-tembok di kota Mekah. Tiba-tiba Marsad terkejut karena dia melihat sosok wanita yang ia cintai tengah melihatnya dan lalu kemudian mendekatinya. Anak sangat senang sekali bisa bertemu lagi dengan Marsad. Kerinduannya yang telah lama terpendam akhirnya bisa terobati. Sambil Anak mengingat lagi kenangan-kenangan lamanya bersama dengan Marsad. Lalu dia berkata, "Betapa senangnya aku bertemu denganmu malam ini. Mari ikut aku, menginaplah di tempatku malam ini." Namun tanpa ragu, Marsad langsung berdiri dan berkata, "Tidak bisa Anak, Allah mengharamkan perbuatan zina." Jawab tegas dari Marsad, "Kalau begitu, nikahilah aku." Permintaan Anak, "Tidak Anak, sebelum aku menanyakan hal ini kepada Rasulullah." Jawaban Marsad dengan tegas. Lalu Anak pun mulai memaksa Marsad lagi untuk menginap di rumahnya. Walaupun terus menolak ajakan Anak, tetapi Anak terus-menerus mendesak Marsad hingga akhirnya dia mengancam Marsad.
Jika Marsad menolaknya, maka dia akan berteriak agar orang-orang Quraisy menangkap Marsad yang hendak membebaskan para mukminin yang telah menjadi tawanan. Akhirnya, setelah berbagai bujukan yang telah dilakukan anak tidak dapat menaklukkan Marsad, dia pun berteriak dengan lantang. Lalu kemudian, secara cepat datanglah 7 orang Quraisy, di mana mereka menghunuskan pedang dan lalu mengejar Marsad hingga sampai ke Gunung Al-Khandamah. Di Gunung Al-Khandamah, Marsad bersembunyi di dalam gua, sedangkan orang-orang Quraisy terus mencari Marsad ke berbagai penjuru gunung. Hingga akhirnya mereka menyerah dan kemudian kembali ke Mekah. Dan setelah Marsad merasa bahwa keadaan sudah aman, dia memutuskan untuk kembali lagi ke kota Mekah untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Teman-temanku seiman rahimakumullah, ketika Marsad sampai di Mekah, dia langsung menuju tempat di mana para mukminin ini ditawan, dan lalu Marsad berhasil membebaskan mereka. Kemudian Marsad bersama para sahabat lainnya berkumpul di suatu tempat yang terkenal dengan nama Al-Idkhir, di mana tempat ini berada di luar kota Mekah. Lalu Marsad dan para sahabat lainnya melanjutkan perjalanan mereka menuju Madinah. Ketika dalam tengah perjalanan, ada salah satu sahabat yang mana merupakan sahabat yang ia selamatkan tadi, sudah tidak kuat berjalan sendiri. Lalu kemudian Marsad pun mulai menggendongnya, hingga akhirnya Marsad sampai di Madinah dalam keadaan tertatih dengan kaki penuh luka. Alhamdulillah, dia berhasil membebaskan saudara-saudaranya. Pada hari berikutnya, Marsad datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia ingin menceritakan semua kejadian yang ia alami ketika tengah dalam misi membebaskan para mukminin yang menjadi tawanan. Lalu Marsad bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi anak?" Lalu Rasulullah terdiam hingga Marsad mengulangi pertanyaannya lagi. Tetapi Rasulullah tetap terdiam lagi. Teman-temanku seiman sekalian, mengapa Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan dari Marsad? Padahal jawabannya sangat jelas, bahwa tidak diizinkan bagi seorang mukmin untuk menikahi seorang kafir, dan itulah status anak. Tetapi Rasulullah merasakan apa yang dialami Marsad radhiyallahu anhu. Tidak mudah bagi seorang Marsad yang mencintai gadis itu, yang kemudian dia menolak ajakannya dengan tegas. Tidak, Allah mengharamkan perbuatan zina. Sungguh pertanyaan Marsad pada baginda Nabi membuka tabir bahwa ketika dia menolak ajakan dari mantan kekasihnya, yang sebenarnya dia masih benar-benar mencintai mantan kekasihnya itu. Apa yang dikatakan Marsad pada malam itu tidak seiringan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kalimat itu diucapkan dengan hati yang masih bergemuruh karena rindu, dengan jiwa yang masih membara karena terbakar cinta. Tetapi dia tahu bahwa Allah dan Rasul-Nya akan berkata tidak untuk perbuatan zina. Maka meskipun nafsunya 1000 kali mengatakan iya, meskipun hatinya menangis merintih dan memohon, dia akan tetap mengatakan tidak. Dia lebih memilih Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya, bahkan di atas segala keinginan dan nafsunya. Maka tidak mudah bagi Rasulullah untuk menjawab pertanyaan yang sangat sensitif ini. Hingga Allah akhirnya menurunkan ayat langsung dari 7 langit untuk menjawab pertanyaan dari Marsad radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu ini dan kemudian berkata pada Marsad, "Allah baru saja menurunkan wahyu kepadaku. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan." Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dari Habib ibnu Abu Amroh, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sehubungan dengan makna firman Allah pada Quran surat An-Nur ayat ketiga ini, bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Yang dimaksud kawin dalam ayat ini adalah menikah, bukan kawin dalam artian bersetubuh. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang berzina dengan perempuan pezina, melainkan hanyalah lelaki pezina atau lelaki musyrik. Kemudian, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin.
dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Mendengar ayat ini, Marsad merasa sangat bahagia, hatinya sangat puas. Kenapa? Karena dari firman Allah tersebut, Marsad memahami bahwa Allah sebenarnya menyatakan bahwa dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian dia pun bangkit seolah-olah tidak ada cinta yang pernah masuk ke dalam hatinya sepanjang hidupnya. Beginilah para sahabat sejati Rasulullah SAW. Tidak peduli seberapa besar mereka terikat pada sesuatu, mereka akan melepaskannya seketika jika mereka tahu bahwa itu akan mendatangkan ketidakpuasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marsad mengerti bahwa jika saya melanjutkan dengan pernikahan ini, itu akan membuat Allah murka, akan mendatangkan hukuman dari Allah, dan itu tidak sepadan. Jadi, dia lebih memilih untuk melepaskannya dan melangkah maju dalam hidupnya. Bagi Marsad radhiyallahu anhu, dia telah membuat keputusan yang diridhoi Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang pembahasan kita kali ini? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata dan ucap. Karena sesungguhnya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.